sebetulnya yang pertama yang masuk ke pizza ke Indonesia adalah saya dulu. Itu namanya Shakey's Pizza. Shakey's Pizza. Habis Shakey's Pizza ada Pizza Hut. Jadi sebetulnya kita lihat untuk market internasional dulu. Setelah kita buka beberapa lama, akhirnya kan saya jual pizza di pinggir jalan. Kita bikin pizza pakai cabai hijau terong. Nah itu akhirnya kita bikin, orang juga bilang, wah belum pernah dengar pizza dengan cabai hijau dengan Terong. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol tentunya hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, pizza, siapa yang tidak kenal dengan panganan yang satu ini? Roti bundar yang dipanggang dengan berbagai topping beraneka macam rasa tentunya sangat mengunggah selera dan digemari oleh tua, muda, remaja, apalagi anak-anak. Pizza yang berasal dari Italia ini juga saat ini sudah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, sekarang masalahnya apa nih yang berbeda dari pizza yang satu ini? Untuk itu podcast Bincang Sipol saat ini telah hadir bertandang main ke restoran Papa Ron's Pizza berada di Pondok Pinang Center, Jakarta Selatan. Dan telah hadir di samping saya Bapak Ron Mullers. Beliau merupakan founder dari PT Eaters Indonesia yang merupakan franchise dari Papa Ron's Pizza. Apa kabar Pak Rons? Baik, terima kasih. Selamat siang. Sehat, keluarga oke, Sehat, karyawan sangat oke? sehat, sangat sehat ya. Pasca pandemi ini sudah mulai lari, aktivitas Sudah mulai kebut? lari Pak. Oke, Ya. jadi mulai sudah normal. Betul. Oke, Pak Rons, boleh diceritakan dulu nggak nih sebetulnya restoran ini sejarah berdirinya seperti apa sih? Kalau kita lihat sejarahnya, kita mulai sebetulnya yang pertama yang masuk ke pizza ke Indonesia adalah saya dulu. Itu namanya Shakey's Pizza. Shakey's Pizza. Habis Shakey's Pizza ada Pizza Hut. Oke, itu tahun 80-an, 90-an ya? Iya, betul. Hmm. Nah, tahun 2000 kita buka Papa Ron's Pizza di Senayan. Di Senayan, itu outlet pertama yang Itu ada di outlet Indonesia. Pertama, ya. Kita bikin di Sport Complex di Tepatnya tahun berapa Papa Rons berdiri? 2000, pas Tahun 2000. Tahun 2000, Januari 2000. Januari 2000. Dulu seberangnya Pat-Pat Golf and Games ada di situ. Pat Golf, orang Indonesia menyebutnya Put Golf. Put, Itu terkenal betul. sekali tuh ya. Saya bawa Put dari Amerika juga waktu itu. Ya. Oke. So, kenapa namanya Papa Rons? Apakah karena namanya Ron Mullers and then Sebetulnya enggak. Sebetulnya teman-teman saya bilang, oh you yang bawa pizza ke Indonesia yang pertama ya. Jadi akhirnya kenapa enggak pakai namanya Papa kamu Rons? sendiri? Oke. Dia bilang ya boleh. Akhirnya saya bikin Papa Ron's Pizza. Setelah jalan beberapa bulan, banyak orang kalau ketemu nggak bilang hey Ron, bilang Papa Ron. Jadi sebetulnya saya habis kita mulai buka, saya sedikit saya pikir salah untuk pakai nama Papa Ron's Pizza. Karena itu kalau orang ngomong saya bilang this is the pizza man. Jadi kan saya berbisnis macam-macam bukan hanya pizza. Jadi kalau orang bilang this is the pizza man, ya sedikit buat saya kurang cocok. Tapi Setelah kesini-sini it's okay udah lah. biasa nggak apa-apa. Malah sekarang lebih terkenalnya ya Papa Ron's Pizza. Ya betul. Oke. Kemudian kalau dari sekian banyak bisnis kuliner beribu-ribu macam nih. Kenapa harus memilih pizza nih, Pak Rons? Karena waktu kan dulu orang yang nggak kenal pizza, pizza adalah satu produk yang sangat terkenal di seluruh dunia dan gampang untuk disenangi oleh anak muda. Iya, rasanya cepat familiar begitu ya. Oke, jadi Pak Rons masuk ke bisnis pizza ini karena menurut Pak Rons gampang dan mudah digemari gitu ya. Iya, waktu saya masuk pizza pertama ke Indonesia, justru saya lihat, waduh gimana kalau, kan selalu bilang, oh kalau nggak makan nasi, belum makan berarti. Belum kenyang. Jadi sebetulnya kita lihat untuk market internasional dulu. Setelah kita buka beberapa lama, akhirnya kan saya jual pizza di pinggir jalan.
jalan itu. awal di pinggir jalan, asong lah ya, mengasong ya. Ya sebetulnya kita mulai jual di restoran, Blok M, di pasar raya macam-macam. Tapi satu hari saya lagi di jalanan, saya lihat lebih banyak orang di jalan daripada dalam restoran. Saya jual dengan asong supaya orang yang menengah ke bawah Bisa mencicipi bisa juga, mencicipi. bisa tahu juga. Betul. Jadi kita jual waktu itu 5.000. Ah, Dan cukup terjangkau harganya waktu itu. terjangkau. Banyak orang yang responnya baik, bagus. sangat bagus. Oke. Setelah itu saya pikir wah bagus kita ya udah. Jadi lebih banyak orang makan slice daripada makan di restoran. Lama-lama ya banyak orang perusahaan dari luar negeri franchiser bilang nggak boleh dijual di pinggir jalan. Marketnya akhirnya orang yang menengah ke atas tidak mau makan. Nah, saya pikir salah tapi nggak apa-apa. Tapi dari situ berawal akhirnya masyarakat Indonesia banyak yang akhirnya kepincut dan mau akhirnya beralih dari Iya. pinggir jalan ke restoran. Langsung jadi ramai, jadi langsung ketahuan itu. Oke, pizza. boleh. Oke. Berarti kan sebetulnya pizza bukan makanan yang dulu cukup familiar, tapi sekarang orang tahu pizza itu seperti apa gitu ya. Nah, bisa diceritakan elaborasi lagi Pak Rons terkait tentang awal bisnis berdirinya itu seperti apa sih? Kemudian tantangan-tantangan apa sih yang ada di masyarakat sampai akhirnya sekarang bisa mengenal pizza gitu. Ya, kita menjual pizza seperti saya bilang di pinggir jalan. Dan masalahnya is pizza dengan kan kalau makan slice pizza mereka selalu bilang nggak kenyang. Ya. Itu masalahnya untuk bikin supaya orang menjadi bukan makan satu slice tapi makan pizza sebagai makan siang. Sebagai makan utama. Makan utama siang dan malam. Dan itu akhirnya Pak Rons sendiri terapkan juga ya untuk karyawan. Dengar-dengar karyawannya disuruh makan. Pizza, seminggu sekali harus makan pizza, nggak boleh makan nasi. Oke. Tapi setelah beberapa minggu, akhirnya mereka bilang ya bisa kenyang juga dengan nasinya. Sebetulnya ini yang pizza kalau kita lihat, kita kan di Indonesia yang salahnya orang pikir kita makan nasi sama daging. Sebetulnya pizza adalah sesuatu is roti. Roti adalah mengganti nasi. Nasi, karbohidrat, sama-sama karbohidrat. Jadi apapun dimakan dengan nasi, seperti rendang atau ikan atau apa, kita bisa makan dengan pizzanya, dengan roti. Oke. Sahabat Ipol, tadi sudah kita dengarkan bagaimana Pak Rons menjelaskan terkait pizza itu sebetulnya makanan pengganti nasi juga ya, karena berupa karbohidrat dan tentunya juga jauh lebih bergizi juga ya Pak Rons ya. Betul, sebetulnya jauh lebih bergizi ya, betul. Oke, sekarang mungkin ngomongin tentang menu pizza Papa Rons sendiri nih. Apa yang berbeda atau unique selling apa nih yang ingin dikedepankan Papa Rons Pizza? Nah yang saya lihat, kalau yang sebetulnya nggak ada beda dengan makan dengan nasi atau makan dengan roti ya. Yang saya lihat pizza kalau bikin style Eropa dengan rasa Eropa itu yang membedakan. Karena saya lahir di Indonesia. Jadi kalau saya dibuat di Indonesia, buatan Indonesia. Original from Indonesia. Ya. Jadi otomatis saya juga selera Indonesia Lidahnya juga. Nusantara. Lidah Nusantara. Aduh. Makanya waktu kita mulai bikin pizza, kedoyanan saya kan saya lahir di Sumatera. Jadi kedoyanan saya adalah makanan Padang. Luar biasa ya ternyata ya. Iya. Jadi Oke. Jadi abis itu kita coba untuk bikin pizza dengan cabai hijau kayak di Padang. Iya, tadi saya ngelihat menunya memang ada cabai hijau, terong cabai hijau. Terong adalah saya punya kedoyanan. Kita bikin cabai hijau, terong dengan ayam. Sorry ya Pak Rons, terong nggak hanya Pak Rons doang yang suka, kita semua suka terong. Jadi kayaknya ini harus kita icip-icip nih sahabat Ipo langsung ya. Oke. Jadi kita bikin pizza pakai cabai hijau, terong. Nah itu akhirnya kita bikin. Orang juga bilang, wah belum pernah dengar pizza dengan cabai hijau dengan terong. Akhirnya sangat laku. Oke, responnya luar biasa. Luar biasa. Salah satu dari menu pizza yang cukup digemari ya. Iya. Artinya Papa Rons Pizza ingin mencoba mengedepankan pizza rasa lokal, begitu mungkin Papa? Betul. Oke. Terus ada juga cabai merah dengan ayam. Kita bikin juga rasa Singapura.
ya dengan chicken Thai ada juga ada Oke. Thailand chicken Thai garlic gitu. Ya semua Artinya akhirnya cocok, semua apa namanya? Jadi sahabat Ipol jangan khawatir kalau datang ke restoran pizza gitu ya. Kita rasanya hambar atau tesnya flat gitu ya. Kalau di Papa Ron's Oh, sangat full tasty, rempah-rempahnya oke juga. Betul. Sampai ada satu bapak bilang, "Oh, saya senang pete." Saya bilang, "Pak, tunggu sebentar. Saya ambil pete, saya taruh di atas." Enak banget. Oke. Lucu kan? Padahal itu orang bule yang ngomong ya. Iya, ibu orang bule ya. Aduh, dia belum nyobain jengkol berarti Pak Ron's ya. Kalau jengkol beda. Jengkol beda. Baik sahabat Ipol, tadi kita sudah dengarkan ada pizza yang rasanya lokal banget nih. Terong cabai hijau, betul ya Pak Ron's ya? betul. Sebetulnya Papa Ron's Pizza sendiri ada berapa macam jenis pizza sih yang ada di sini? Well, sebetulnya ada thin pizza seperti di Itali, Lebih tipis gitu lebih ya? tipis dan garing. Garing. Terus kedua ada pan pizza, Pan pizza. yang 90% dari tamu makan pan pizza. Itu crunchy. Crunchy ya? Ya, itu lebih ke roti tapi crunchy. Terus ada Chicago pizza, itu tinggi banget. Dan keju, banyak Kejunya keju. tebal. Tebal. Aduh, Terus itu saya suka. ada Gonzilla pizza, itu 80 cm. Godzilla pizza Godzilla. berarti seperti, pokoknya memang besar ya, raksasa ya? Ya, raksasa. Terus itu di roll. Jadi macam-macam doughnya. Menarik sekali ya. Jadi pokoknya siapapun bisa menikmati Papa Ron's Pizza karena tadi ya macam-macam tadi jenisnya ya. macam-macam. Yang paling favorit sendiri sebetulnya yang mana nih? Pan. Yang di situ. Kalau Pan. di kita pan. Kenapa? Karena pan bisa dibawa pulang masuk freezer. Umpamanya sampai sebulan nggak ada masalah. Awet dan apa namanya tinggal keluarkan anak-anak Panaskan mau sedikit. sekolah di toast aja. 5 Di toast aja. menit dari freezer langsung bisa makan. Dan itu gampang buat ibu-ibu di rumah kan. Luar biasa nih untuk anak-anak. Kalau untuk sarapan tinggal beli betul. pan pizzanya di Papa Ron's. Iya betul. Oke. Nah, Pak Ron's, tadi kalau kita sudah bicara tentang menu pizzanya sendiri yang utama, ada nggak menu beverage andalan dari Papa Ron's? Ya kalau kita lihat, sering orang minum soft drink yang sebetulnya banyak gula. Gulanya ya kurang sehat ya kurang sebetulnya. sehat. Jadi sebetulnya kita memang fokus kepada makanan dan minuman healthy. Makanya juga selain pizza dengan cabai hijau macam-macam, kita bikin dengan fresh. Tomat fresh, sayur fresh, tofu juga fresh. Iya. Jadi supaya orang udah lebih ke Indonesia, bukan hanya juga kita pakai sesame seed di pizzanya. Nah itu kalau kita lihat produknya beda dengan yang lain. Banyak kita nggak pakai processed meat. Oke. Jadi daging giling kita bikin fresh, pakai bumbu fresh. Kalau kita omong soal minuman, kita bikin kayak teh latte, green tea latte, bikin kopi produk yang lokal, kayak kopi talas, ya, pakai latte. Jadi orang-orang kalau kan itu pemerintah juga ingin orang hidup dengan healthy living itu, begitu Pak. Oke sahabat Ipol, tadi sudah disebutkan berbagai macam menu pizza yang dijelaskan oleh Bapak Ron's, dan Pak Ron's bisa diceritakan lain nggak menu yang lain yang mengenyangkan selain pizza apalagi nih? Ya kita lihat kalau restoran pizza yang tetangga kita, kan kita lihat kita mesti membedakan sedikit. Nah, yang kena lidah saya, lidah Nusantara, kita lihat umpamanya keluarga masuk dengan anak, dengan oma, dengan cucu. Kadang-kadang nggak semua ingin makan pizza. Ya, betul, Jadi betul. kita bikin ayam bakar yang sangat terkenal. Kita bikin soto Betawi. Kita bikin soto iga. Nah, Oke. ya, makanan begini kan otomatis satu keluarga bisa datang dengan semua Bisa menikmati makanannya, ragamnya semua. juga Itu macam-macam. beda. Makanya kita fokus ke situ. Jadi untuk opa, oma, semua tua muda bisa datang ke sini ya. Semua ada ya buat Dan menunya pun juga menu Nusantara sekali ya. ya. Betul. Pak Ron's ya. Baik. Bagaimana dengan beverage-nya nih? Nah, seperti tadi saya katakan, kalau beverage kan kita lihat healthy. Jadi kita buat produk yang lokal, green tea latte, Oke. talas latte, Talas. dipanggil taro
Taro, ya Taro. kita biasanya anak kecil juga taunya taro tuh warna ungu ya. Ya, sebetulnya taro itu nama Hawaii. Nama Nah, Hawaii. kita bikin pakai taro, pakai kopi. So fresh semua. Dan gulanya apakah juga banyak atau Kita cukup nggak sehat? pakai gula biasa, nggak Oh. pakai gula putih. Semua adalah pakai gula merah, gula apa namanya, aren. Aren, waduh berarti lebih sehat lah ya. Harusnya. Jadi selain menjaga mutu juga kesehatan juga jadi hal yang utama nih untuk Papa Ron's Itu Pizza penting ya. buat kita ya. Gini, beda aja nama saya ada di situ. Saya Ya, nggak ya, ya. mau terkenal sebagai yang menjual Junk food makanan itu ya. junk food. Oke, itu harus sudah mulai ditinggalkan ya junk food itu betul. untuk Papa Ron's ya. Nggak Karena ada. Papa Ron's adalah healthy food yang Healthy. bisa kita konsumsi. Guaranteed. Guarantee, oke, ini ownernya langsung nih sahabat Ipol nih yang bicara seperti itu. Kemudian Pak Rons terkait dengan tadi menu sudah, kemudian beverage sudah, ingredients-nya sendiri itu sebetulnya bagaimana nih? Pak Rons bisa memilah-milah ingredients yang baik, mana yang berkualitas oke, itu seperti apa bisa diceritakan? Well, kita sebetulnya kita bilang non-processed. Jadi our daging ayam dipotong fresh, dagingnya daging giling kita terima fresh. Tanpa pengawet, bukan pengawet sama sekali ya. Nggak ada pengawet. Malah saya nggak juga nggak pakai Ajinomoto atau pakai sasa atau macam itu. Nggak MSG ada. gitu ya? No MSG ya? No MSG. Oke. Ya jadi nggak ya jadi wajar lah ngelihat Pak Rons ini juga masih muda ya. Umur udah berapa nih? Tapi kelihatan Saya masih sudah energik nih. 69. 69. Ya mungkin karena makanannya tadi juga Ya, sehat-sehat terus saya ya. sudah hampir 15 tahun mikirkan soal apa namanya dengan kita tahu itu vitamin sama apa namanya nggak boleh ini. Jadi memang saya hati-hati dengan makanan. Oke, baik. Tentu saya juga mau supaya tamu juga yang makan di sini apa namanya sehat. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah berbicara mengenai masalah menunya termasuk beverage. Rasanya ingin buru-buru nih Pak Ron kita datang ke Papa Ron's Pizza. Nah sebetulnya Pak Rons yang ingin ditampilkan dari restoran ini segmennya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan experience yang ingin yang didapatkan oleh konsumen itu seperti apa sih sebetulnya? Nah, sebetulnya baru beberapa bulan ini yang kita buka untuk dine in. Selama 2,5 tahun tutup dan nggak boleh duduk di dalamnya. Jadi kita mengantar pizza ke rumahnya. Nah bedanya kalau kirim ke rumahnya interaksi itu nggak ada. Kedua tentu kalau dikirim ke rumah pasti ada pizzanya rasanya tidak sepanasnya kalau dapat tidak langsung. se-fresh kalau langsung Kalau di fresh, restoran. waduh itu mantap. Oke, Tapi betul. makan di rumah tetap dibandingkan dengan makan Langsung di restoran, di beda lah restoran. suasananya ya. Beda. Oke, Jadi oke. kita juga bisa interaksi dengan. Tapi gini, yang market yang kita ingin adalah middle market sampai middle ke atas, middle ke bawah juga. Oke. Sebetulnya Artinya semua segmen masuk segmen ke sini. bisa masuk. Karena kalau lihat dibanding kita dengan Papa Ron's dengan restoran Padang umpamanya, harga nggak beda, bisa malah lebih murah. Jadi kompetitif juga ya, harganya Kompetitif. terjangkau juga ya. Iya, apalagi kalau kita namanya Crazy Tuesday. Kalau Oke. Crazy Tuesday beli satu pizza dapat satu pizza. Nah ini menarik nih, tahan dulu ya Bapak Ron. Karena kalau masalah harga tentunya kita juga biasa orang Indonesia sukanya diskon. Ya. And then harus pengennya ada program-program. Nah sebetulnya program-program atau diskon-diskon seperti apa sih dari Papa Ron's yang ada nih? Yang paling terkenal sekarang is Crazy Tuesday. Crazy Tuesday. Jadi semua crazy kalau Selasa beli satu dapat satu. Jadi catat nih ya sahabat Ipol, Selasa harus Ya. datang ke sini karena beli satu gratis satu. Gratis satu. Dan ini lebih murah daripada saya waktu itu pergi ke rumah orang bantu bilang sama dia, oh Papa Ron, kita biasa kalau Selasa kita beli pizza saya dengan sopir, jadi kita dapat satu hanya jadi 60.000 seorang bisa makan rame-rame. Rame-rame, bareng-bareng. So sebetulnya pizza bukan produk yang mahal. Oke, jadi tinggalkan itu pizza selama ini kayaknya superior, hanya orang kaya saja yang mampu beli. Ternyata enggak juga Enggak. karena harganya sangat terjangkau dan tadi ada program-program Tuesday Crazy seperti itu. Selain hari Selasa ada lagi yang lain-lain? Kita sekarang bikin juga weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Beda. Kalau beli satu loaded to the max, Aha. dapat satu Papa's Pizza. Nah, Oke. loaded to the max berarti tambah
tambah toppingnya. Toppingnya. Kalau Itu gratis yang lain tadi itu. ya yang menu papas, yang dua toppingnya. Oke, menarik sekali. Jadi sekarang tiada hari tanpa ada diskon ya kalau di Paparos. Siap-siap kita kebanjiran diskon terus gitu ya. Ya bukan kebanjiran, tapi kita kasih produknya karena kita juga kepingin produk kita terkenal. Jadi ada macam-macam juga yang kalau hari lain. Baik. Namanya calzone. Beli satu dapat satu. Hari apa beli. Jadi pokoknya ada promo-promo hampir tiap hari ada promo. Baik Pak Ron Mullers, menarik sekali apa yang tadi dikatakan ya terkait diskon-diskon. Nah sekarang strategi bisnisnya sendiri sebelum pandemi, ketika pandemi, dan saat sekarang pasca pandemi bagaimana nih? Bisa diceritain nggak naik turunnya? Kalau saya lihat paradigm sudah merubah. Zaman dulu sebelum COVID, COVID sebetulnya membawa satu peluangan untuk macam delivery. Apa saja orang bisa lewat online ya. Lewat online. Delivery, oke. Kan dulu enggak. Dulu sepertinya orang ya taunya kalau beli ya harus datang. Ya, dan take out namanya. Yes, take away, take Sekarang out. Delivery jadi sangat ramai. Oke. So kita punya konsep sudah merubah, jadi 50% dari delivery online dari makanan is delivery, and 50% is dine in. Oke. Artinya memang semenjak pandemi COVID semua berubah strategi bisnisnya ya. Berubah. Dan menurut Pak Ron sendiri itu menuju ke arah yang baik? Saya pikir ya total berbeda. Karena zaman dulu kita advertise di dalam majalah, pakai televisi, kita melalui konvensional media. Now everything is online. Everything is pakai TikTok, pakai Instagram, YouTube. Okay. Termasuk sekarang saat ini podcast kita ya. Podcast. Oke. Jadi sekarang semua bisa berekspresi, semua bisa menampilkan kegiatannya melalui media sosial, new media tadi. Betul. Oke, baik Pak Ron. Terakhir, bagaimana sih harapannya Pak Ron Mullers terhadap kondisi perekonomian kita, terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bisnis restoran? Ya, buat kita, saya pikirkan selama 2,5 tahun ini banyak restoran tutup. Nah, sekarang kita juga nggak mikir untuk ekspansi selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Dengan sekarang tamu udah balik lagi. Sudah mulai normal lagi, ramai lagi. Kita rencana akan ekspansi. Malah kita cari franchisee di seluruh Indonesia. Kita baru buka di Batam. Itu sangat ramai. Di luar pemikiran kita. Di luar ekspektasi ternyata melebihi ya. Waduh, sampai blow up di Batam. Nah, kita mau ekspansi. Kita nyari karyawan baru. Kita mau ada orang magang. Kita ingin juga mengajar orang untuk jadi manager. Karena kita sebetulnya kurang manager sekarang. Oke. Jadi ini informasi penting juga bagi masyarakat yang punya talents atau bakat yang memang sesuai, bisa langsung ke sini ya. Dan yang pasti mungkin kita mencari investor juga ya. Kita nyari untuk gandeng ya. Untuk buka outlet. Untuk buka outlet cepat nggak mungkin kita sendiri ya kan. Makanya tiap kota di Indonesia sekarang kita cari orang yang mau buka. Saat ini sudah ada berapa outlet, Pak Ron? Sekarang 20. Ya. Dan saya dengar juga mau ekspansi ke luar negeri. Nah, bisa diceritain nih? Well, kita lagi omong dengan beberapa orang untuk buka di luar negeri. Boleh disebutkan negaranya, kotanya? Pertama adalah Timor Leste. Timor Leste, saudara tua kita tuh ya. Betul. Oke, di Dili. Pak Ron sudah menjajakin ke sana. Mas Timor punya nama saya Timur juga terkait memang dengan Timur ya. Saya juga jadinya senang nih kalau di Timur nanti bakalan ada. Bagus banget. Saya udah ke sana lihat, ketemu dengan Pak Sanana Gusmao. Sanana Gusmao, dan beliau sangat senang ada kita buka di sana. Luar biasa. Ternyata Pak Ron Mullers ini selain ngurusin tentang bisnisnya juga banyak berinteraksi dengan kolega-kolega yang luar biasa ya. Iya. Pak Menteri, Presiden. Dari dulu kan kita punya beberapa usaha. Jadi juga hanya ini aja. Keju dulu punya, Yummy Cheese dulu punya, sausage, Sulina sausage. Jadi ya selama 50 tahun di Indonesia udah kerja dengan banyak macam bisnis. Kalau koleganya seperti itu berarti Pak Ron Mullers bisa expect apa nih ke pemerintah dalam hal ini terkait iklim kondusivitas tentang ekonomi ini? Saya pikir penting. Waktu saya baru mulai restoran itu nggak boleh orang asing memiliki restoran. Kalau terbuka, orang Jepang, orang Korea, orang Cina, orang Eropa akan masuk ke Indonesia dan membuka restoran dengan
dengan otomatis itu membantu wisataan. Jadi Oke. saya harap tentu dari pemerintah didukung Dengan bisnis- regulasi seperti itu ya, regulasi, lebih memudahkan investor, Memudahkan, betul. nggak melihat asing atau lokal bisa memberikan dampak ekonomi di tanah Betul. air. Yang penting orang dapat kerjaan kan. Itu aja. kuncinya, Faron Terus Mullers. multiplier effect, Yes, betul. iya kan? Tiap makanan yang ada pasti berarti petani dapat pekerjaan, ya kan? Tukang Yang Gojek juga dapat yang- kerjaan, betul, semuanya. Semua. Tadi efek domino tadi semua That's it. ya. Betul. Oke, Pak Rons, mungkin ada yang lain, mimpi yang lain yang ingin disampaikan terakhir untuk sahabat Ipol. Well, ini saya pikir ini luar biasa. Hmm. Mas Timur bikin podcast begini, ya kan? Ini juga perlu karena orang ingin lihat sesuatu, ingin lihat pizza. So mudah-mudahan dalam podcast ini kita juga memberikan untuk pemirsa untuk lihat pizzanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk segera datang nih ke outlet betul. Ya, dari Papa tentu. Ron Pizza terdekat ya. Welcome to all of you. Thank you. Baik, Pak Ron Mullers, terima kasih. Mudah-mudahan kita Terima semua kasih. berharap pemerintah segera COVID ini segera berakhir sehingga aktivitas juga bisa semakin lancar seperti dulu kala ya. Terima kasih. Salam buat karyawan, sehat selalu. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah membersamai kami hingga akhir acara. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol dan update selalu berita-berita terkini dengan follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan tim produksi Sipol pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.